Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Saya Eri Kurniawan dari Prodi Manajemen kelas MJ 203, mata kuliah Ekonomi Makro, dosen pengampu Bapak Wahyu Purbo Santoso, titik koma SE, titik koma MM, koma CFRM. Mohon izin Bapak, saya ingin mempresentasikan ujian akhir sekolah, melanjutkan tugas struktur dari UTS yang lalu. Saya ingin mempresentasikan tugas presentasi saya yang berjudul Perekonomian Indonesia per April tahun 2021. Pengantar, pada tahun 2021, perekonomian Indonesia berada di tengah proses pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 yang masih berlanjut. Selama periode ini, berbagai pihak terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi, termasuk pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Penguatan atau pelemahan nilai kurs serta tingkat inflasi indeks harga konsumen atau disebut dengan IHK memainkan peran penting dalam mempengaruhi pertumbuhan produk domestik bruto atau disebut dengan PDB serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu, di tengah tantangan pandemi, pemerintah dan berbagai pihak bekerja keras untuk menjaga stabilitas ekonomi, mempercepat vaksinasi, dan mengimplementasikan kebijakan untuk mendukung pemulih ekonomi serta mengurangi dampak negatif pada sektor-sektor yang terdampak. Pihak-pihak terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau disebut dengan Bappenas. Pemerintah pusat menyusun dan mengimplementasikan kebijakan fiskal termasuk anggaran negara dan kebijakan perpajakan. Yang kedua, Bank Indonesia. Bank Indonesia bertanggung jawab atas kebijakan moneter termasuk pengaturan suku bunga dan pengelolaan kurs mata uang untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Yang ketiga, pemerintah daerah berperan dalam kebijakan ekonomi lokal dan pelaksanaan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Yang keempat, Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut dengan DPR mengawasi dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan ekonomi yang diusulkan oleh pemerintah serta berperan dalam pembuatan undang-undang yang mempengaruhi ekonomi. Yang kelima, Kamar Dagang Industri atau disebut dengan Kadin mewakili kepentingan sektor bisnis dan industri, memberikan masukan serta saran kepada pemerintah tentang kebijakan yang berdampak pada dunia usaha. Dampak dan dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK terhadap PDB triwulan 1 tahun 2021. Penguatan nilai kurs rupiah dapat menurunkan biaya impor barang dan jasa yang dapat mengurangi tekanan inflasi dan menstabilkan harga barang. Hal ini berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi biaya produksi bagi perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor. Namun, penguatan yang terlalu tajam dapat merugikan eksportir karena produk mereka menjadi lebih mahal di pasar internasional, berpotensi menurunkan volume ekspor. Dampak selanjutnya, pelemahan nilai kurs. Pelemahan nilai kurs sebaliknya, pelemahan nilai kurs dapat menyebabkan biaya impor meningkat yang bisa memicu inflasi lebih tinggi. Kenaikan harga barang impor akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan biaya produksi. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat dapat menurunkan, mempengaruhi konsumsi dan investasi yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan PDB.
disebut dengan pendapatan domestik bruto. Dampak selanjutnya, inflasi IHK, inflasi indeks harga konsumen atau disebut dengan IHK, yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat yang berdampak negatif pada konsumsi domestik. Jika inflasi melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi, dapat terjadi penurunan dalam konsumsi dan investasi yang mempengaruhi pertumbuhan PDB atau disebut dengan pendapatan domestik bruto. Sebaiknya inflasi yang terkendali dapat mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan PDB. Dampak selanjutnya, dampak penguatan pelemahan nilai kurs inflasi IHK terhadap PDB triwulan 2021. Penguin nilai kurs penguatan nilai kurs. Menguatnya rupiah terhadap dolar Amerika cenderung mengurangi biaya impor dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan konsumsi dan investasi. Pelemahan nilai kurs. Sebaiknya pelemahan nilai kurs melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika dapat meningkatkan biaya impor dan inflasi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan daya beli masyarakat dan menaikkan biaya produksi perusahaan. Inflasi IHK. Jika inflasi IHK meningkat, maka harga-harga barang dan jasa akan naik. Hal ini dapat mengurangi daya beli masyarakat dan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Kondisi perekonomian makro Indonesia pada tahun 2001 di tengah pandemi COVID-19. Pertumbuhan perekonomi. Perekonomian Indonesia mengalami pemulihan yang belum sepenuhnya stabil. Pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun 2020, namun masih menghadapi ketidakpastian global dan dampak pandemi yang berkepanjangan. Inflasi. Inflasi relatif terkendali meskipun ada kenaikan moderat. Kebijakan moneter dan fiskal yang hati-hati membantu menjaga stabilitas harga. Inflasi yang terjaga penting untuk memastikan daya beli masyarakat tidak tertekan. Pengangguran. Angka pengangguran semakin meningkat karena dampak pandemi terhadap sektor-sektor yang paling terdampak seperti pariwisata dan perdagangan. Program-program pemulihan ekonomi dan bantuan sosial diimplementasikan untuk mendukung masyarakat yang terkena dampak. Selanjutnya, sektor-sektor ekonomi. Beberapa sektor seperti teknologi dan kesehatan mengalami pertumbuhan, sementara sektor lain seperti pariwisata dan transportasi masih dalam masa pemulihan. Pemerintah berusaha mendorong pemulihan ekonomi melalui stimulus fiskal dan dukungan untuk sektor-sektor yang terdampak. Kesehatan dan vaksinasi. Penanganan pandemi dan program vaksinasi memainkan peran krusial dalam pemulihan ekonomi. Secepatnya dan efektivitas vaksinasi berpengaruh besar terhadap pemulihan ekonomi dan kestabilan sosial. Dan selanjutnya ini referensinya dari www.bps.go.id, referensi ekonomi Indonesia, triwulan, tumbuh persen, ada BPS Go ID Reserase 2022 bulan 1 bulan 3, inflasi terjadi pada Desember tahun 2021 sebesar 0 sampai 57%, inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 1 sampai 91%. Oke, sekian dan terima kasih. Tugas presentasi saya yang disampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.